melihat dari cuplikan video tadi di mana 2 ekor induk ayam yang masing-masing memiliki anak yang masih kecil. Kedua ekor induk ayam ini sibuk berantem tanpa peduli apa yang sedang terjadi dengan anak-anaknya yang masih kecil. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton. Dan pada saat ini saya akan menayangkan satu video untuk kita simak dan perhatikan bersama. Selamat menyaksikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah tadi saya tayangkan video singkat itu, apa kira-kira tanggapan dari Bapak Ibu Saudara? Mungkin masih bertanya-tanya apa yang bisa dipetik melalui cuplikan video tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan salah satu isi firman Tuhan dari kitab Amsal yang mengatakan dengan tegas bahwa kita bisa belajar dari semut. Jika seseorang malas, belajarlah dia dari semut. Dengan kata lain, kalau kita mau mencoba untuk membuka hati dan pikiran kita, betapa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Tuhan bisa memberikan pelajaran dari apapun dan siapapun. Yang penting hati dan pikiran kita terbuka dan diterangi oleh hikmat Tuhan. Dari cuplikan video tadi, saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya tidak sedang mengajarkan ayo berselisih paham satu dengan yang lain, ayo galakkan percekcokan, atau ayo berantem. Oh tidak, itu bukan ciri khas kekristenan yang sejati. Bahkan justru sebaliknya, saya ingin menyampaikan satu pelajaran penting sekaligus menjadi peringatan penting bagi kita, khususnya bagi kita umat Kristen yang hidup di akhir zaman ini. Kalau melihat dari cuplikan video tadi di mana 2 ekor induk ayam yang masing-masing memiliki anak yang masih kecil. Kedua ekor induk ayam ini sibuk berantem tanpa peduli apa yang sedang terjadi dengan anak-anaknya yang masih kecil. Memang Bapak Ibu Saudara mungkin berkata kepada saya, itu kan ayam tidak punya otak, tidak punya pikiran. Yang ingin saya tegaskan kepada kita saat ini, kita lebih tinggi derajatnya daripada ayam itu. Kenapa? Karena ayam, semut, dan berbagai jenis binatang lain tidak pernah dalam Alkitab disebutkan diciptakan menurut gambaran rupa Tuhan. Kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Berarti kualitas kehidupan kita sesungguhnya harus lebih hebat, harus lebih tinggi dari makhluk apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Yang ingin saya tegaskan secara mendasar pada kesempatan ini, kalau kita mau jujur dan terbuka mengakui, bukankah seringkali ada banyak orang Kristen yang pola cara gaya hidupnya seperti kedua ekor induk ayam ini. Sibuk berantem, ada percekcokan, ada perselisihan satu dengan yang lain, tanpa peduli dengan apa yang sedang terjadi dengan orang-orang di sekitar kita. Secara spesifik atau secara khusus, seperti kedua ekor induk ayam ini menggambarkan 2 orang ibu yang memiliki anak yang masih kecil, sibuk melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, sibuk dalam percekcokan, sibuk dalam perselisihan, sibuk
berantem satu dengan yang lain, tanpa peduli apa yang sedang terjadi dengan anak-anak yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan ini kita bersama-sama belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan tiru seperti di cuplikan video tadi. Tapi sesungguhnya mari kita kembangkan hidup mengasihi, hidup saling menolong, hidup saling membantu satu dengan yang lain. Jauhkan perselisihan, jauhkan percekcokan, jauhkan segala hal-hal yang membuat kita memiliki hubungan yang retak satu dengan yang lain. Jangan karena kita mau mempertahankan ego, mempertahankan aku kita sendiri, sampai kita mau meraih sesuatu yang sebetulnya hal itu tidak terlalu bernilai dan tidak terlalu bermakna dalam hidup kita. Hanya gengsi, ego, dan aku kita yang kita perjuangkan, sehingga kita lalai untuk mengurus hal-hal yang baik, indah, dan positif bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini hiduplah rukun satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ketika ada kerukunan, ada kekompakan, ada kesehatian, dijauhkan percekcokan, dijauhkan perselisihan satu dengan yang lain, maka kepada orang-orang seperti ini Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat yang indah. Amin, saudaraku. Ini penting untuk kita pikirkan bersama. Sekali lagi, ketika melihat cuplikan video tadi, jangan melihat dari sisi negatifnya, tapi mari kita belajar untuk tidak mencontoh hal yang tidak baik, supaya hidup kita satu dengan yang lain, baik antara suami dengan istri, orang tua anak, bahkan ibu yang satu dengan ibu yang satu, boleh saling bersatu, kompak, sehati, rukun, dan semua itu terjadi oleh karena kasih yang melimpah dari Allah mempersatukan kita semua. Karena pembahasan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.